TBC bukan sesuatu yang memalukan. TBC bukan aib, TBC bukan kutukan, TBC bukan penyakit keturunan, TBC bukan penyakit guna-guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman, sehat semua? Kita berjumpa di podcast sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan, yang pada hari ini akan dipandu oleh saya. Nama saya Triana dari bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Untuk program ini kita akan membahas seputar masalah tentang kesehatan, informasi mengenai kesehatan, dan juga suara dari tenaga kesehatan. Dan untuk mendukung program ini supaya tetap akan berlanjut, teman sehat jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di channel ini ya. Nah, kita masuk dalam tema pada hari ini. Tentunya teman sehat beberapa mengetahui pada tanggal 24 Maret kemarin kita sudah mengadakan ada Hari TB sedunia. Makanya pada episode 2 kali ini kita akan mengangkat tema setiap detik berharga menyelamatkan bangsa dari tuberkulosis dengan narasumber oleh Bapak Aidil Arman. Beliau adalah pengelola program TB Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya siang ini ya. Amin. Oke. Ya, kita tahu ya Pak, kalau untuk penyakit TB ini kan masih termasuk penyakit epidemik ya di seluruh dunia, di mana Indonesia menduduki posisi nomor 2 setelah India, baik dari jumlah kasus maupun kematian. Mohon informasinya Bapak, apa sih penyakit TB itu dan bagaimana cara proses penularannya? Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi kita tahu ya bahwa ranking kita selalu ada di angka 2 atau 3, tapi khusus tahun lalu memang kita masuk di ranking 2 setelah India, kemudian biasanya 3 ada China. Jadi bukan sesuatu prestasi yang membanggakan karena ini bukan ranking sekolah. Tapi perlu kita tahu bahwa ternyata kasus TBC di wilayah kita, khususnya di Indonesia, itu sangat banyak sekali. Hampir 1 juta kasus ya, atau tepatnya 845.000 kasus yang dugaan estimasi insidennya itu ada di Indonesia. Nah, TBC itu adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang ingin saya tekankan adalah ada 2 poin penting di dalamnya. Kalau kita melihat definisi TBC itu adalah yang pertama, TBC adalah penyakit menular langsung. Jadi yang dimaksud oleh kalimat itu adalah bahwa kalau dia menular langsung berarti yang membawa itu adalah manusia. Jadi misalnya kita juga mengenal ada penyakit menular langsung, yang penyakit menular tapi tidak langsung yang juga dibawa oleh hewan, misalnya pada kasus DBD yang di kota kita juga banyak ya. Jadi tantangannya itu ada pada si pembawa penyakitnya, jadi pada manusianya. Penyebabnya itu adalah kuman ya. Jadi karena penyebabnya jelas itu kuman yang ditemukan tepat juga pada tanggal 24 Maret 1882 dulu, 139 tahun kalau nggak salah. Jadi kita sudah tahu bahwa penyebabnya kuman. Itu mematahkan stigma atau mitos di masyarakat bahwa penyakit TBC itu adalah penyakit guna-guna ya, atau semacam teluh dan lainnya. Jadi dari definisi itu menunjukkan bahwa tantangannya adalah bagaimana sih manusia sakit itu bisa kita temukan, lalu kita obati dan kita sembuhkan, sehingga tentu saja penularannya sudah tidak ada lagi di lingkungan tempat tinggal kita misalnya. Ini begitu Mbak Nana. Untuk proses penularannya apakah lewat apa? Iya. Gitu? Jadi penularannya sampai saat ini mirip dengan COVID ya. Kalau COVID sudah booming dengan airborne atau droplet, misalnya sama kuman TBC juga dengan airborne atau droplet. Jadi ada percik dahak yang dikeluarkan oleh si pasien dan itu menyebar lewat udara, kemudian terhirup bagi yang sehat. Nah, lama kelamaan ada proses di dalam tubuh perlawanan melalui antibodi. Bagi individu yang punya kekebalan atau antibodi lebih baik, kumannya tidak
sempat menjadikan kita sakit. Tapi ingat, kuman TBC ini salah satu sifatnya itu adalah dorman. Jadi dia bisa tidur-tiduran saja di dalam tubuh kita, tapi tidak mati, sehingga pada kondisi tertentu di mana tubuh mengalami suatu resiko penurunan kekebalan atau imunitas, kuman TBC juga bisa ikut bangkit lagi, atau kita istilahkan dengan reaktivasi untuk menginfeksi kita, kemudian kita bisa jadi menjadi individu yang sakit. Tapi bagi yang punya kekebalan cukup baik, kuman TB juga tidak akan dapat menginfeksi tubuh kita. Walaupun dia dorman pada batas tertentu juga dia tetap tidak akan menimbulkan sakit karena tubuh kita punya kekebalan yang jauh lebih baik. Untuk gejala penyakitnya ini seperti apa? Apakah ada menyerang spesifik terhadap bagian tubuh tertentu? Iya, kuman TBC itu sebetulnya punya gejala yang secara umum ya kita sudah sangat tahu bahwa batuk, umumnya batuk 2 minggu atau lebih itu kita anggap sebagai bagian gejala TBC. Itu gejala sebagai keluhan utama TBC, atau kita bilang pintu masuk kita dalam menemukan kasus terduga TBC di kelompok masyarakat. Selain batuk, tentu ada juga misalnya demam tanpa sebab yang jelas, kemudian berkeringat malam, penurunan nafsu makan, kehilangan berat badan, yang gejala-gejalanya tidak khas ya pada kondisi tertentu yang menunjukkan TB. Lalu ada juga sebetulnya karena kuman TBC ini dapat menyerang tubuh kita, baik yang pada tempat utamanya misalnya di jaringan paru, juga bisa di luar itu ya. Jadi pada kondisi yang di luar itu mungkin gejalanya tidak khas seperti kuman TBC yang menyerang paru, tapi gejalanya mungkin misalnya kalau dia di usus ada gangguan di pencernaan, misalnya kalau dia ada di kelenjar limpa, nanti kemudian ada benjol-benjol di area lehernya gitu. Jadi memang dia gejalanya tidak khas kalau dia memang tidak berada pada jaringan paru. Tapi umumnya paling banyak kasusnya itu memang TBC paru ya, dan itu yang selalu kita waspadai karena sumber penularannya itu ada lewat sana. Berarti bukan hanya spesifik dari paru aja ya Pak, bisa terkena di penyakit bagian tubuh mana aja lagi ya? Ya, kemudian semua punya resiko yang sama, biasanya kecuali di otak ya. Kalau kuman TBC hanya bisa mengenai meningian atau selaput otak, tapi pada tidak jaringan otak utama karena di sana ada barier atau pelindungnya. Tapi kalau ada kondisi di mana penyakit HIV misalnya ada kondisi imunokompromis, juga kuman TBC bisa masuk kemana-mana karena dia melalui aliran darah maupun limfa. Untuk orang yang berisiko tinggi kena TBC ini seperti apa, dan cara kita memastikan bahwa orang ini terkena TBC seperti itu? Iya, pada prinsipnya ada anekdot kita di TBC ya, bahwa selagi kita bernapas kita punya potensi tertular TBC. Ya mirip lah, selagi kita bernapas kita punya potensi kena COVID karena pintu masuknya atau port entry-nya itu ya lewat sirkulasi pernapasan. Nah, karena semua beresiko, jadi kita mesti memastikan bahwa kita menemukan individu yang sakit untuk dapat diobati. Berarti apa tadi? Bagaimana pertanyaannya? Ya, apakah ini untuk semua orang bisa melakukan pemeriksaan TBC atau hanya yang diduga menderita TBC yang dilakukan pemeriksaan? Iya. Jadi ada dua hal di dalamnya ya. Jadi kalau ada yang mau pemeriksaan kemungkinan saya kena TBC atau enggak, ya bisa juga ke paskesnya kita, puskesmas misalnya. Tapi kalau dia punya dahak ya, jadi pada kondisi dia terduga TBC, berarti dia sudah memenuhi syarat klinis tadi. Dia ada keluhan utama, mungkin dia ditambah ada keluhan sistemik, atau ada keluhan respiratorik misalnya. Lalu ada juga yang tanpa keluhan, itu biasanya kita melakukan namanya screening TB. Nanti ada petugas kita melakukan screening TB di kelompok populasi masyarakat, dan lalu di mana nanti kita temukan, maka dia menjadi terduga TB, lalu kita bisa tindak lanjuti dengan pemeriksaan. Tapi bagi yang memiliki kita duga dia TBC ekstra paru yang tidak ada gejala khas seperti itu, tentu dia mungkin memiliki keluhan yang lain. Nah, pendekatan pemeriksaannya tentu nanti tergantung dengan kondisi yang dihadapi ya, atau kondisi klinis pasiennya. Bisa melalui penilaian klinis, bisa radiologis, bisa bakteriologis atau lab.
Itu semua nanti tergantung pendekatan oleh dokter yang memeriksa di layanan fasilitas kesehatan. Untuk TB sendiri, apakah ada pencegahannya? Terus kemudian penyakit ini bisa disembuhkan nggak? Ya, yang paling penting dulu ingat tadi ya, melalui definisi penyebabnya kuman TBC. Karena kumannya diketahui dan dikenal, tentu dia bisa diobati. Jadi karena kelompoknya bakteri dan bisa diobati, obatnya tersedia gratis dan cuma-cuma di layanan Paskesdot yang kita miliki di 6 puskesmas dan 4 rumah sakit. Itu yang harus Bapak Ibu tahu, bahwa obatnya ada dan bisa disembuhkan. Bahkan saat ini misalnya tren kasus TB kebal obat juga banyak, tapi juga obatnya tersedia dan bisa diakses dengan cuma-cuma dan bisa disembuhkan. Nah, untuk pencegahan secara umum TBC itu, kalau kita di penanggulangan TBC selalu bilang the best prevention is treatment. Jadi pencegahan terbaik itu adalah pengobatan atau diobati. Kalau ada individu yang sakit atau anggota keluarga kita yang memiliki gejala seperti TBC, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan, diperiksakan, diobati, lalu anggota keluarga lainnya dilakukan screening, dipastikan bebas TBC, maka dapat dipastikan pencegahannya itu adalah melalui pengobatan pada individu yang sakit TBC. Tapi di luar konteks itu, kita juga dapat melakukan hidup sehat seperti biasa, dalam rangka menjaga daya tahan tubuh kita terhadap potensi penularan kuman apapun ya. Belakangan ini kita tahu sejak pandemi COVID ada perilaku penerapan protokol kesehatan di kita selama beraktivitas, misalnya salah satunya dengan penggunaan masker dan cuci tangan. Saya rasa itu juga akan memberikan dampak signifikan terhadap potensi penularan, karena individu yang sakit kalau dia menggunakan masker dengan disiplin, kemudian dia mencuci tangan, dan kita individu yang sehat juga menggunakan masker dan mencuci tangan, saya rasa nanti akan berdampak pada penurunan kemungkinan potensi insiden sakit TBC di masa akan datang. Oke. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa beberapa vaskes seperti rumah sakit dan puskesmas itu bisa melakukan pemeriksaan TB ya. Berarti semua puskesmas seperti rumah sakit itu tersedia ya untuk layanan TB bagi pasien yang merasa perlu untuk memeriksakan parunya dan sebagainya, begitu ya Pak? Ya, kalau tentu dengan kapasitas sesuai dengan kemampuan fasilitas atau sarana kesehatan yang dimiliki di masing-masing Paskes. Tapi saat ini kita punya alat deteksi yang lebih canggih dengan metode PCR ya. Jadi sama seperti dia bisa mesin yang sama juga bisa mendeteksi infeksi COVID, juga bisa mendeteksi kuman TBC. Namanya mesin TCM atau tes cepat molekular TB. Jadi bahan sampelnya melalui dahak dikumpulkan, kemudian dilakukan pemeriksaan yang punya sensitivitas jauh lebih baik dibanding dengan metode sebelumnya waktu kita masih menggunakan pemeriksaan mikroskopis. Saat ini sudah tersedia di 4 puskesmas, ada Puskesmas Juwata, Karjo, Mamburungan, dan Gunung Lingkas. Lalu ada di 2 rumah sakit, RSUD Tarakan dan RSU Kota Tarakan. Tahun ini kita mengupayakan nanti Puskesmas Sebengkok juga akan ada tersedia, tapi bisa dipastikan semua terduga TB dengan bersumber sampel dahak tadi kita bisa melakukan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler. Nah, bagi Paskes yang tidak memiliki, dia tentu menjadi bagian jejaring eksternal Paskes lainnya. Misalnya untuk Puskesmas Pantai Amal, kalau ada terduga TBC-nya dan dikumpulkan spesimen dahaknya, bisa dilakukan pemeriksaan TCM di Puskesmas Mamburungan atau di RSUD Tarakan. Begitu juga dengan Puskesmas Sebengkok. Jadi bisa kita pastikan semua masyarakat yang punya potensi terduga TB, punya spesimen dahak yang mau kita periksakan, itu bisa mengakses tes cepat molekuler TB di Paskes-Paskes yang tadi sudah saya sebutkan, yang saat ini memiliki maupun yang tidak memiliki. Baik, berarti Paskes kita memang sudah difasilitasi untuk pemeriksaan TB ya Pak. Nah, sekarang kan lagi booming nih, sudah setahun lebih kita ini terkena pandemi COVID melanda di dunia. Di kota kita juga, di Kota Tarakan juga terkena pandemi COVID ini. Ada nggak sih dampak dari COVID-19 ini ke penyakit TB itu sendiri? Ini kalau dampak tentu akan ada
Kalau saya tetap menganggap ada dampak jelek, tentu ada dampak baiknya juga. Kita mulai yang jeleknya dulu lah. Selama pandemi tentu memberikan dampak luar biasa kepada TB karena sumber penularan, maksud saya mekanisme penularannya hampir sama ya dengan COVID, airborne atau droplet tadi. Kemudian sebelumnya TB punya stigma, lalu ditambah dengan pandemi COVID tentu menimbulkan stigma di masyarakat. Teman-teman kita di Paskes atau Puskesmas yang melakukan layanan itu kesulitan mengakses misalnya rumah tertentu karena dianggap kita mendatangi terduga COVID di masyarakat ya. Padahal kita melakukan misalnya investigasi kontak atau ketuk pintu TBC untuk menemukan terduga TBC. Sehingga situasi pandemi secara umum misalnya tahun lalu itu kita sampai penurunan kasus hampir 20% dari temuan tahun sebelumnya ya. Jadi pertama karena memang jumlah yang mengakses Paskes misalnya puskesmas atau rumah sakit jadi lebih sedikit karena tadi situasi pandemi. Yang kedua tadi stigma. Misalnya ada individu di masyarakat yang batuk ya dia takut ke puskesmas atau rumah sakit. Seakan-akan kesannya takut di COVID kan. Mungkin keluhannya hampir sama dengan COVID ya karena ada batuk juga. Tapi batuk yang kita duga TBC tentu akan berbeda dengan yang COVID, dan Bapak Ibu di layanan di puskesmas tentu bisa membedakan itu. Nah, atas kekhawatiran itu tentu memberikan dampak penemuan terduga TB, tentu memberikan dampak pada penemuan insiden TBC yang tadi saya sampaikan bahwa insidennya itu turun 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat sebelum pandemi kita bisa menemukan kasus sampai 650 kasus. Lalu di situasi pandemi 2020 hanya kisaran 400-an kasus ya. Jadi turunnya lumayan menurun drastis ya Pak ya. Nah di sisi baiknya itu tadi saya sempat singgung bahwa ada sesuatu yang memaksa masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya itu penggunaan masker dan cuci tangan. Jadi hampir kalau sekarang katanya secara umum kita sudah melihat di mana-mana beraktivitas di luar rumah kita lihat banyak orang menggunakan masker, itu sudah hal yang baik ya. Mudah-mudahan nanti ke depan atau ada penelitiannya bahwa penggunaan masker secara rutin dan sekian lama ini memberikan dampak terhadap potensi penularan kasus TBC. Nah mungkin itu. Tadi disebutkan oleh Bapak bahwa selain perbedaan dari gejala seperti batuk, ada nggak perbedaan spesifik yang khas dari TBC dengan COVID-19 ini selain dari batuk? Kalau kita ketemu terduga kemudian ada anamnesa dengan keluhan mungkin agak-agak rancu. Tapi secara karakteristik begini, penyakit TBC tentu dia bersifat kronis kan, jangka lama, inkubasinya 4-6 bulan. Jadi dia sesuatu yang lama sudah dirasakan. Tapi kalau COVID kita tahu inkubasinya bisa sampai 2 minggu. Kemudian keluhannya akut, jadi semua serba mendadak batuk, mendadak demam. Ya kalau TBC demamnya hampir tidak pernah tinggi, hampir tidak lebih dari 38 atau lebih ya, 38 atau lebih derajat Celcius itu hampir tidak ditemukan. Hanya merasa badan demam, gitu. Demam tanpa sebab yang jelas gitu ya. Kemudian kalau TBC dengan batuk biasanya dengan batuk yang produktif ya, ada pembentukan dahak di dalam saluran napas sehingga kita bilang dia batuk berdahak. Kalau COVID mungkin tidak berdahak, walaupun ada juga yang berdahak, tapi umumnya dia yang batuknya tanpa dahak. Gitu. Secara khas mungkin sulit dibedakan bagi kita yang awam. Jadi saran saya ya jangan coba-coba, jangan kepo juga. Nanti ada teman yang batuk, banyak bilang TBC. Ya batuk banyak, bisa batuk pilek, flu, batuk alergi kena debu, kena asap misalnya. Ya macam-macam. Nah, tapi yang paling penting pesan saya adalah jika mengalami keluhan kesehatan, salah satu misalnya batuk atau demam atau hal-hal lainnya, ya ke fasilitas kesehatan. Nanti tentu karena situasi pandemi tentu perhatiannya tertuju pada kemungkinan kena COVID, itu udah pastilah. Tapi kalau bukan COVID, nanti kita pikirkan sebab lainnya. Tapi kalau kondisinya sehat ya akan sehat. Tapi kalau sakit TBC tentu akan diobati dan obatnya kita sediakan. Baik Bapak, terkait dengan penjelasan saya yang tadi yang di awal, TB ini kan masih menjadi epidemik ya di dunia. Kenapa menjadi masih
Bahkan Indonesia menempati peringkat yang kedua. Itu mengapa masih menjadi penyakit epidemik di sini, di Indonesia ini, dan masih sangat tinggi. Apakah terkait dengan perilaku hidup masyarakatnya atau seperti apa? Kalau bicara Indonesia mungkin terlalu luas ya. Di kota kita juga dia masih menjadi ya, TBC itu kan penyakit menular nomor 1 di Indonesia, termasuk di kota kita. Penyakit menular nomor 1, jadi belum ada tandingannya secara jumlah. Kalau di Kaltara kita mungkin menyumbang 58% kasus. Jadi memang tantangannya itu adalah penemuan pasien TB atau individu yang sakit TBC di masyarakat. Jadi kalau tahun lalu capaian kita berkisar misalnya 37%, jadi ada gapnya berapa itu? 63%. Dari estimasi insidennya misalnya 100%, jadi ada gapnya 63% yang tidak kita temukan, namanya missing case. Nah, 63% yang kita anggap missing case ini itu bisa jadi adalah masyarakat kita yang sedang sakit TBC tapi nggak mau mengakses pelayanan kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, karena keterbatasan SDM dengan penglibatan aktif masyarakat tentu juga menjadi tantangan dalam menemukan, sehingga permasalahan TBC ini nggak tuntas-tuntas. Karena tadi saya bilang pencegahan terbaiknya itu adalah menemukan individu yang sakit TBC. Jadi kalau ada yang sakit TBC satu rumah kemudian kita temukan dan obati, kita screening yang lainnya kemudian bukan TBC, tentu itu sudah memastikan satu rumah itu bebas TBC. Harapan kita memang di tahun 2030 Indonesia bisa mencapai eliminasi TBC ya, termasuk kota kita menjadi bagian di dalamnya dalam upaya menuju eliminasi TBC. Nah, di tahun ini kita tetap punya target penemuan insiden TB sampai 1139. Mudah-mudahan bisa kita capai 100%, jadi tidak ada missing case-nya. Kalau insiden TB-nya bisa kita temukan 100%, tentu sumber penularannya sudah kita bisa atasi atau kita tutup. Jadi potensi kemungkinan situasi penyakit TBC ini akan terus berkembang itu bisa kita atasi, sehingga akan lebih mudah kita mencapai eliminasi TBC, mungkin bisa lebih cepat. Target kita bisa mereduksi insiden TB 70% di 3 tahun ini ya, sampai 2023. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Berarti juga terkait dengan masalah dukungan dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Umpamanya dia terkena dampak batuk gitu, kemudian dia secepatnya harus mengakses pelayanan kesehatan yang terdekat gitu ya Pak ya. Iya, banyak masyarakat yang tidak peduli atau aware dengan kondisi ya, itu saya bilang tadi, kondisi batuk ya banyak penyebabnya. Jadi nggak melulu TBC, nggak melulu COVID, ada juga yang akhirnya menyepelekan. Jadi kondisi batuk dianggap biasa, jadi tidak melakukan upaya pencarian pertolongan kesehatan. Lalu nanti pada situasi yang sudah mengancam nyawa baru mengakses. Nah, kondisi yang lama kita punya penelitian bahwa satu individu sakit TBC itu berpotensi menularkan 10-15 orang per tahun. Jadi anggaplah saya sakit TBC ya, tapi saya nggak minum obat. Satu kali bicara itu bisa menularkan 3.000 partikel. Punya potensi 0 sampai 3.500 kuman BTA ikut di sirkulasi udara saat saya bicara. Kemudian setahun itu nggak diobati. Nah, saya punya potensi menularkan 10-15 orang dalam setahun. Anggaplah 10 misalnya. Mungkin 3 di rumah, 3 di kantor, 3 di pasar, 1 di tetangga misalnya. Nah, itu udah 10. Nanti bagaimana yang 10 itu? Bisa saja dia 1 berobat, 9 belum. Nah, itu jadi seperti mata rantai yang tidak bisa kita putus. Selagi tidak semua bisa berupaya lah untuk sama-sama peduli bahwa apakah gejala yang saya miliki ini seperti TBC, nanti saya mau periksa. Selama ini kita selalu melibatkan aktif masyarakat yang kita sebut dengan kader TBC, bisa juga ketua RT setempat untuk ikut dalam ketuk pintu atau investigasi kontak penemuan terduga TB. Ya, tapi kan tidak bisa semua bisa kita akses karena keterbatasan SDM. Jadi harapannya masyarakat ikut berpartisipasi aktif. Kalau ada keluhan silahkan ke puskesmas, lakukan screening TBC, kemudian
mudah-mudahan kita temukan, obati, selesai. Baik, kita lanjut nih Pak ya, spesifik khusus untuk di Kota Tarakan, bagaimana kasusnya, situasinya untuk penyakit TBC ini? Kalau TBC sebetulnya kita dalam 5 tahun terakhir itu, sejak saya hitungnya 2014 lah ya, kita dalam tren positif, selalu ada penaikan penemuan insiden kasus antara 10-20%. Sampai 2019 itu kita sampai menemukan 650. Sudah kita mendekati tren penemuan insiden yang cukup banyak. Memang situasi pandemi memaksa kita mengulang seperti penemuan insiden TBC 4 tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini harapannya tentu kita bisa mencapai 100%. Sampai saat ini di kota kita juga sama, penyakit menular langsung yang paling tinggi itu adalah TBC. Jadi harapannya Bapak, Ibu, dan masyarakat semua bisa ikut terlibat aktif di dalam penanggulangan TBC. Makanya setiap tahun tanggal 24 Maret itu kita memperingati Hari TB sedunia sebagai bagian mengingat kembali atau reminder bagi kita, momentum untuk mengintrospeksi apakah saya, istri maupun anak-anak, tetangga ada yang memiliki gejala batuk, gejala seperti TBC, sehingga bisa terlibat aktif melapor ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, terkait dengan situasi TB di Kota Tarakan tersebut, jadi program apa saja yang sudah dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan untuk menurunkan angka TB selama ini? Ya, jadi untuk mudahnya begini, ada slogan TBC namanya TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh TBC ya. Jadi ada 2 hal penting di dalamnya, di dalam TOS itu ya. Pertama, temukan atau biasa kita bilang case finding. Nah, di case finding itu ada banyak kegiatan yang melibatkan puskesmas. Biasanya ada kegiatan aktif masif, pasif maupun intensifate di case finding di puskesmas. Jadi bentuk-bentuk kegiatan penemuan kasus beragam. Ada kumpul-kumpul komunitas, kemudian kita masuk, ada yang aktif langsung ketuk pintu, kemana-mana kita datangin, kemudian penguatan sarana prasarana di dalam penemuan kasus, tadi misalnya penyediaan alat tes cepat molekuler TB itu, ditambah juga penyediaan bahan habis pakai atau reagennya, itu yang selalu kita upayakan selalu tersedia, termasuk di dalamnya pembiayaan dalam rangka dukungan penemuan TBC dalam bentuk kegiatan maupun penglibatan aktif masyarakat. Lalu yang kedua, obati sampai sembuh atau biasa kita bilangnya case holding. Bagaimana yang sakit TBC itu patuh dan rutin berobat sehingga dia bisa sembuh dan tidak menjadi sumber penularan TBC lagi. Biasanya kita melakukan kelas PMO atau kelas pendamping menelan obat, kemudian bikin pertemuan yang sesama penderita TB untuk saling support. Kemudian di masyarakat juga ada kader pendamping PMO yang selalu support dan mendukung dalam setiap layanan pengobatan. Belakangan ini ada konsorsium STPI atau Stop TB Partnership Indonesia juga akan ikut terlibat dengan kita dalam upaya penanggulangan TB di Kota Tarakan selama 3 tahun ke depan dalam bentuk penemuan, pendampingan pengobatan, terus membantu refreshing dan peningkatan pengetahuan bagi kader TBC dan lainnya, nanti juga dibantu oleh LSM tersebut. Selain sebelumnya kita punya PPTI atau Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia yang selama ini juga ikut terlibat aktif sebagai komunitas masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan TB di Kota Tarakan. Baik, terakhir Bapak, pesan apa yang dapat disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyakit TB ini khususnya untuk masyarakat di Kota Tarakan? Sekali lagi saya pesan bagi kita semua, ingat TBC bukan sesuatu yang memalukan, TBC bukan aib, TBC bukan kutukan, TBC bukan penyakit keturunan, TBC bukan penyakit guna-guna ya. Jadi siapapun
punya potensi terkena TBC, baik masyarakat biasa maupun mungkin pejabat-pejabat lain. Sehingga penyakit ini harus sama-sama menjadi kita lebih peduli kesehatan dan mau memeriksakan ke puskesmas terdekat. Jika mengalami keluhan seperti saya sebutkan, apakah batuk, demam, tanpa sebab yang jelas, penurunan berat badan, keringat di malam dan segala lainnya, itu bisa segera ke puskesmas, diperiksakan saja. Kalau memang sakit TBC kita sediakan obatnya secara cuma-cuma. Kalau bukan TBC, alhamdulillah berarti kita semua dalam kondisi sehat. Ayo masyarakat Kota Tarakan bersama-sama mendukung upaya penanggulangan TB di Kota Tarakan, sehingga kita mengupayakan mereduksi kasus TBC 70% dalam 3 tahun ini untuk mencapai eliminasi TBC di 2030. Saatnya kita mewariskan generasi di Kota Tarakan adalah generasi sehat yang bebas TBC. Dari bincang-bincang kita pada hari ini bersama narasumber tentang TBC, dapat saya simpulkan bahwa TBC adalah penyakit menular langsung yang dapat disebabkan oleh kuman TBC yang dapat menular ke semua orang, dan kita dapat melakukan pencegahannya dengan hidup sehat. Kemudian untuk penyembuhannya dengan minum obat secara rutin dan teratur selama 6-8 bulan. Dan tentunya program yang sudah dijalankan di Tarakan adalah sesuai dengan slogannya, yaitu TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Dan untuk episode kali ini kami ingatkan kembali bahwa supaya untuk mendukung program ini tetap berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube di Dinas Kesehatan Tarakan. Dan juga bagi teman-teman sehat yang mau request untuk membahas masalah informasi kesehatan apapun, silahkan langsung beri komen di YouTube atau Instagram milik kami di Dinas Kesehatan Tarakan. Sekian untuk acara podcast kesehatan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat buat semua.